Suatu saat kalau ada yang bertanya, seandainya dulu Nabi Adam tidak melanggar, tidak memakan buah, apakah kita ada nggak hari ini? Kalau dulu nanti ada lagi yang paling baik itu adalah hati ikan paus. Itu memantap pisan. Itulah hidangan pertama yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Hati ikan paus. Hadis sahih. Nah, saya pun penasaran, kenapa orang yang pertama kali akan masuk surga itu hidangannya itu ternyata kalaulah seandainya itu ada aja di dunia, harganya mahal. Dan sekarang tuh lagi diburu, hati ikan paus itu diburu, harganya mahal, susah lagi langka. Makanya wajar kalau ini diberikan oleh Allah kepada para penghuni surga, makanan pertama. Siangnya kata Allah, kami siapkan lagi daging sapi yang tanpa tulang. Itulah hidangan kedua bagi para penghuni surga di akhirat. Baru dengar ya? Itu ya, hati ikan paus. Nah, baiklah kita mulai. Ini ketika Allah bercerita atau berfirman kepada malaikat, ini Nabi Adam sebelum ada. Inilah ayat pertama yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam. Quran surat kedua ayatnya ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku ini, kata Allah, hendak menciptakan seseorang yang akan menjadi penguasa bumi, khalifah. Maka nanti ayat selanjutnya berkata lagi di sana ada. Nah, ini Adam sebelum diciptakan. Makanya ini jawaban sebetulnya. Suatu saat kalau ada yang bertanya, seandainya dulu Nabi Adam tidak melanggar, tidak memakan buah, apakah kita ada nggak hari ini? Kalau dulu kalau dulu Nabi Adam itu ditakdirkan ternyata tidak memakan buah yang dilarang. Kira-kira kita ada nggak hari ini di dunia? Ada. Nah, ini jawabannya. Karena Nabi Adam meskipun tidak memakan buah akan turun ke bumi. Karena emang diciptakan oleh Allah untuk turun ke bumi. Meskipun tidak melanggar akan turun. Dan ada kata-katanya ini. Kalau kita suka penelitian Al-Quran, antara ini dengan ani beda. Tuh, liar deunya. Inilah keajaiban Quran. Cuma beda harokat ternyata beda. Kalau ani itu adalah pasten, bentuk lampau. Contohnya ke Bani Israel, ya Bani Israil azkuru nikmatiyalati. Terus wa anni fadaltukum alal alamin. Nah, gitu tuh. Dan ingatlah orang-orang Bani Israil, sesungguhnya Allah tuh pernah menjadikan engkau orang-orang yang terbaik, orang-orang yang utamakan. Ani itu berlakunya dulu, tidak berlaku selama-lamanya. Jadi orang Bani Israil pernah oleh Allah dijadikan sebagai makhluk terbaik dulu di zaman dia, gitu tuh. Kata-katanya ani. Kalau ini berlakunya sampai hari kiamat. Kata Allah, kami akan menjadikan manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat akan menjadi penguasa bumi, tidak akan diberikan kepada makhluk lain, gitu. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian dulu Nabi Adam ketika di surga, apakah itu surga yang akan kita tempati? Tidak. Nah, apa alasannya? Karena pada waktu itu iblis masuk. Surga kita nanti iblis tidak akan masuk. Yang kedua adalah Nabi Adam dilarang memakan salah satu buah. Sementara kalau kita nanti masuk surga, jangankan yang halal, yang haram pun jadi halal. Kita nanti di surga akan memakan buah lagi, buah pisang,
Pisang mah buah surga. Makanya kalau di dunia makan buah atau tete-tete ibu-ibu makan buah pisang itu sampai kapanpun dia mual terdamang, mual pasti sehat ngamam buah pisang mah. Da buah surga atau itu mah. Meskipun ibu ditakdirkan ngamam jeung cangkang nah, da pada bisa resep. Mungkin kedengarannya agak aneh kan? Saya pernah menguji, mohon maaf saja, para asatid Pak. Saya dulu pernah memboyong para asatid itu salah satu pesantren itu dibawa ke salah satu markasnya ABRI. Nah saya tuh ingin supaya si ustadz-ustadz ini nanti suatu saat disiplin dengan mengajarnya, terus waktunya tidak terbuang percuma. Saya bawa ke ABRI. Nah oleh ABRI digojlog. Ternyata salah satu yang diuji oleh ABRI ketika makan, terus waktunya habis, kalau ada yang salah disuruh makan buah pisang plus dengan kulitnya dicakruk lah. Eta geus kuatin ustad lu umur-umuran nggak pernah makan pisang dengan kulitnya. Terus beres, si ABRI ini berkata, tenang bapak-bapak, tenang ustad, tidak akan pernah sakit. Ini hasil penelitian bahwa makan pisang dengan kulitnya pasti sehat. Makanya kenapa saya berikan ke bapak pun moal naon ngan ini untuk nguji bapak, we nguji mental, cik nong dibereki da itu moal begitu. Mata ibu pada suatu saat kalau nanti makan buah, makan aja dengan kulitnya siap. Ya itu ya. Nah ini, nah itu. Nah kemudian pada waktu itu ini ada lagi Pak. Nih nanti sebelum dialog dengan malaikat kita jelaskan dulu. Nah dari apa Adam itu tuh? Dan ingatlah ketika Tuhan atau Nabi Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ini akan menciptakan seseorang yang aku ciptakan itu manusia dari tanah liat yang kering. Tadi itu seperti hareureukeun Pak. Berarti cenah urang teh jeung genteng, ya. Cenah jeung kendi teh sepupu teh. Tuh cenah kita tuh diciptakan dari tanah liat, berarti genteng. Eta sepupu Pak, hati-hati. Nah, cenah genteng tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. Nah, ternyata Ibu penelitian membuktikan dina letak kan lumpur hitam teh letak itu aya benih-benih calon manusia. Ulang lagi. Dari lumpur hitam itu diteliti, dibawa kemudian dilihat di mikroskop, ternyata itu ada benih-benih untuk menjadi manusia. Ternyata Quran sudah mengatakan 14 abad yang lalu bahwa manusia pun dulu pertama kali diciptakannya dari lumpur hitam. Ini lumpur hitam kemudian oleh Allah dipanaskan, kemudian jadi tanah liat dan oleh Allah dibentuk. Apakah langsung jadi? Tidak. Bu, iblis itu pernah mengelilingi Nabi Adam ketika belum dikasih roh. Jadi Nabi Adam itu kayak punten ya, kayak boneka tuh. Disimpan oleh Allah ditinggalkan. Itu tidak langsung jadi, tidak. Oleh Allah simpan dulu. Nah, iblis lihat kata iblis, oh ini ya yang akan menjadi penguasa bumi. Iblis sudah tahu. Iblis kayak lihat kata perkataan iblis. Orang ini mah tidak akan kuat menahan hawa nafsu. Sok iblis ngomong nah. Padahal Nabi Adam belum dikasih ruh. Tapi sudah berkata orang ini tidak akan bisa menahan hawa nafsu. Iblis sudah sombong di sana ge. Padahal belum jadi. Nah, ya, tuh dina ini. Kemudian nah, ini ungkapan malaikat. Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan satu sosok yang akan menjadi penguasa bumi itu saling merusak dan membunuh, sementara kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih memujimu. Bahasa kasar maki, ya Allah, kunaon eta bumi teh bade dipasikeun kana ya Nabi Adam atos we kaabikeun. Lamun ieu bumi dipasikeun ke abdi, insya Allah dikelola dengan baik. Mual hancur, mual merusak, kan abdi mah senantiasa taat, selalu bertasbih kepadamu. Abdi kumaha Allah we engke ge gitu. Allah menjawab lagi, aku lebih tahu daripada kalian. Tuh. Nah, nanti Pak dicek apa yang menjadi kelebihan Adam sampai Allah memilih Adam. Ternyata jawabannya tidak lain adalah karena Allah berikan ilmu.
Manusia akan menjadi hebat, manusia akan bermakna hidupnya ketika dia punya ilmu. Nah, kita keluar jalur dulu. Pernah dengar Profesor Ejra? Nggak pernah. Takutnya temen ibu? Bukan ya? Profesor Ejra, dia berkata seperti ini. Kenapa Jepang bisa maju? Padahal kalau menurut penelitian, apabila bom atom sudah jatuh ke satu negara, itu akan pulih itu ratusan tahun. Tapi Jepang tidak sampai ratusan tahun, hanya puluhan tahun. Kata si Profesor Ejra, cuma 3 komponen yang membuat negara ini jadi maju. Yang pertama adalah pemerintah, yang keduanya rakyat, yang ketiganya guru. Tiga-tiganya adalah cinta ilmu. Kalau sudah care, peduli ke ilmu, maka negara itu pasti maju. Jepang ketika dibom, maka pemerintahnya berkata, di mana guru? Ketika dilihat guru-guru masih ada, dan si kaisar ini berkata, wahai guru, masih minat nggak mengajar? Masih minat nggak menularkan ilmu? Maka gurunya sepakat, siap kaisar, kami masih bersemangat untuk membangun negeri ini.